Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada siang menjelang sore hari ini untuk sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua, yaitu umatnya hingga akhir zaman. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami dari kelompok 5 yang berjumlahkan 3 orang untuk menyampaikan materi kami yang berjudul Kamus Bahasa Arab Indonesia. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Khalil Faid, lalu yang kedua ada Nabilah Ulia, dan yang ketiga itu saya sendiri, Radifat Ibnu Pramudia, selaku moderator pada penyampaian materi kali ini. Baik, langsung saja ke penyampaian materi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan media dipersilakan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi kamus. Kata kamus dalam bahasa Arab disebut juga dengan istilah al-mu'jam atau al-qamus. Nah, sedangkan pengertian kamus menurut Ahmad Abdul Ghafur Attar, yaitu kamus adalah sebuah buku yang memuat sejumlah besar kosakata bahasa yang disertai penjelasannya dan interpretasi atau penafsiran makna dari kosakata tersebut, yang mana semua isinya disusun dengan sistematika tertentu, baik berdasarkan urutan huruf hijaiyah atau lafal, atau juga berdasarkan tema atau makna. Nah, ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang dipakai untuk menyebutkan kamus, yaitu mu'jam, qamus, fihris, mansu'ah atau ensiklopedia, dan musrid atau indeks glosarium. Nah, semua istilah tersebut mengarah kepada satu pengertian, bahwasannya kamus, ensiklopedia, indeks, glosarium adalah kumpulan kosakata yang dilengkapi makna atau artinya dan keterangan lain yang bertujuan untuk menjelaskan informasi yang berhubungan dengan kata-kata yang termuat di dalam daftar tersebut. Kesemua kosakata berserta maknanya disusun secara teratur, berurutan berdasarkan sistematika tertentu yang dipilih oleh penyusun kamus untuk mempermudahkan pengguna atau pembaca dalam memahami makna dan informasi tentang kata yang dicari. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu sejarah kamus. Sejarah Perkamusan Indonesia. Kamus Eka Bahasa pertama di Indonesia merupakan kamus bahasa Melayu yang ditulis oleh Raja Ali Haji yang berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa, yaitu Kamus Logat Melayu Johor Pahang Riau Lingga Penggal yang pertama. Kamus ini terbit pada abad ke-19. Kitab Pengetahuan Bahasa sebenarnya bukanlah kamus murni, namun merupakan kamus ensiklopedia untuk keperluan pelajar. Nah, pada tahun 1939 terbitlah Kamus Bahasa Jawa Bau Sastra Jawa, karangan WJS Purwadarminta, CS Harja Sudarma, dan JC Pujasudira. Bau Sastra Jawa merupakan kamus Eka Bahasa, seperti juga Kamus Bahasa Sunda tahun 1948 karangan R. Satya di Brata. Setelah kemerdekaan, penerbitan kamus Indonesia menjadi lebih merebak. Pusat Bahasa merupakan penerbit utama kamus bahasa Indonesia berukuran besar. Selain itu, Pusat Bahasa turut pula menerbitkan puluhan kamus bahasa daerah.
Kamus Besar terbitan Pusat Bahasa pertama adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 1952 yang diselenggarakan oleh WJS Purwadarminta, edisi kelima, terbit pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1988 terbitlah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan sebagai kamus baku untuk bahasa Indonesia. Kamus ini merupakan hasil karya tim dengan pemimpin redaksi Sri Sukesi Adi Wimarta dan Adi Sunaryo dan penyelia Anton M. Mulyono. Selain Pusat Bahasa, berbagai pihak lain turut pula menyelenggarakan Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang patut disebut di sini adalah Kamus Indonesia oleh EST Harahap cetakan ke-9 tahun 1951. Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1951 oleh Hasan Nul Arifin. Kamus Modern Bahasa Indonesia tahun 1954 oleh Sultan Muhammad Zaid. Selanjutnya, sejarah perkamusan Arab di Indonesia. Membicarakan mengenai bahasa Arab secara historis tidak dapat dilepaskan dari penyebaran agama Islam. Begitu juga sebaliknya, mempelajari Islam harus pula mempelajari bahasa Arab. Al-Fajri dalam Sejarah Perkembangan Pengajaran Bahasa Arab mengatakan sebagai simbol ekspresi linguistik ajaran Islam. Pembelajaran bahasa Arab yang pertama di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan seorang muslim dalam menunaikan ibadah ritual, khususnya ibadah sholat. Ditinjau dari sejarahnya, perkembangan karya leksikografi Arab, baik karya leksikografi Arab Indonesia maupun Indonesia Arab, di Indonesia mengalami beberapa fase. Secara garis besar ada 2 fase, yaitu fase awal dan fase perkembangan. Fase awal, Kamus Arab Indonesia adalah sebuah fase yang merupakan cikal bakal lahirnya Kamus Arab Indonesia. Dilihat dari karya-karya leksikografi yang tersebar di Nusantara. Fase ini ternyata lebih banyak didominasi Kamus Arab Melayu. Di antara Kamus Arab Melayu yang sangat populer di Indonesia sebelum munculnya Kamus Arab Indonesia adalah Kamus Arab Melayu yang dinamai dengan Kitab Al-Inarah At-Tahzibiyah fi al-Lughatain al-Arabiyah wa al-Malayawiyah. Kamus Arab Melayu terkenal lainnya yang muncul setelah itu yakni pada tahun 1927 adalah Kamus Idris Al-Marbawi. Nama kamus ini diambil dari nama sang penyusunnya, yaitu Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Ia menyusun kamus tersebut saat sedang menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, Mesir. Kamus setebal 785 halaman dengan memuat 18.000 tema. Ini disusun dengan sistem akar kata. Salah satu kamus yang banyak digunakan para pelajar bahasa Arab di Indonesia adalah Kamus Arab Indonesia karangan Mahmud Yunus yang lebih dikenal dengan sebutan Kamus Mahmud Yunus. Mahmud Yunus dilahirkan di desa Sungayang, Batu Sangkar, Sumatera Barat pada 10 Februari 1899. Beliau merupakan salah seorang pembaharu pengajaran bahasa Arab di Indonesia. Kamus itu disusun saat tengah menempuh studi di Al-Azhar Kairo pada 1930. Kamus ini merupakan kamus Arab Melayu dan bisa dibilang kamus pertama yang dihasilkan putra Indonesia. Sedangkan Kamus Arab Indonesia baru disusun pada tahun 1972. Penyusunan kamus tersebut sebenarnya dilatar belakangi tuntutan masyarakat, guru-guru dan para pelajar agar mencetak ulang kamus Zahabi untuk membantu mereka belajar bahasa Arab. Namun, Mahmud keberatan mencetak ulang karena menurutnya banyak kekurangannya.
Maka dibuatlah Kamus Arab Indonesia yang tidak lagi menggunakan bahasa Melayu. Hampir seluruh pelajar di seluruh pelosok Nusantara mengenal dan menggunakan kamus ini. Ukurannya yang tidak terlalu besar dan ringan memudahkannya dibawa kemana-mana. Setelah Kamus Mahmud Yunus, muncul Kamus Kontemporer Arab Indonesia. Kamus tersebut dikarang dan disusun Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor pada tahun 1996. Kamus yang kerap disebut Kamus Al-Asri ini dikeluarkan Pondok Pesantren Krapia, Yogyakarta. Kamus dibuat untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang memasuki era globalisasi. Isinya menggunakan bahasa modern atau masa kini. Kosakata kamus ini menghindari penggunaan kosakata klasik. Kamus ini disusun secara alfabetis dengan huruf Latin dan Arab karena bahasa entry yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan Arab. Kata mustaraknya dalam bahasa Indonesia dan Arab dibubuhi tanda koma. Pembaca tidak perlu mencari akar kata dari lafaz yang dicari. Huruf awal yang akan kita cari menjadi petunjuk langsung di mana lafaz itu berada. Tidak ada tanda hubung asyartoh al-mumhaniyah untuk kata yang diulang, tetapi menuliskan kata itu secara utuh. Hal ini untuk memudahkan pembaca dan menghindari kebingungan. Pada tahun 2013, Gema Insani Press menerbitkan Kamus Akbar Bahasa Arab Indonesia Arab karangan Ahmad Toha Husain Al-Mujahid dan Ahmad At-Ta'ila Fatoni Al-Khalil. Saat masih di Tanah Suci, selain menuntut ilmu, Toha juga sempat mengamati fenomena pelajar Indonesia yang kesulitan menggunakan bahasa Arab secara lisan dan tulisan. Padahal mereka memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu materi tentang macam-macam kamus Arab Indonesia. Yang pertama itu ada kamus bahasa atau lugawi, yaitu kamus yang secara khusus membahas lafal atau kata-kata dari sebuah bahasa dan dilengkapi dengan pemakaian kata-kata tersebut. Kamus bahasa itu hanya memuat satu bahasa, sehingga biasanya pemaknaan kata hanya menyebut sinonim atau definisi kata tersebut. Yang kedua itu kamus terjemah. Kamus ini disebut juga sebagai kamus masdujah, campuran atau kamus bilingual, yang memadukan dua bahasa untuk menentukan titik temu makna dari kosakata. Kamus kamus terjemah memuat kata-kata asing yang kemudian dijelaskan satu persatu dengan mencari padanan makna yang disesuaikan dengan bahasa nasional atau bahasa pemakai kamus. Yang ketiga ada kamus tematik atau maudu'i. Disebut juga sebagai kamus maknawi karena kata-kata yang terhimpun di dalam kamus disusun secara tematik berdasarkan topik-topik tertentu yang memiliki makna sebidang. Misalnya untuk tema laun atau warna dimasukkan kata ahmar ya atau merah dan azraq yang berarti biru dan seterusnya. Yang keempat itu ada kamus derivatif atau istiqoqi. Kamus ini disebut juga dengan istilah kamus etimologis, yaitu sebuah kamus yang membahas asal-usul sebuah kata, sehingga kamus derivatif atau etimologis ini berfungsi untuk menginformasikan asal-usul lafal atau kosakata. Yang kelima itu ada kamus evolutif atau tatawuri. Kamus ini itu adalah kamus yang lebih memprioritaskan sejarah perkembangan makna dari sebuah kata, bukan lafalnya. Kamus evolutif ini memberikan informasi tentang perluasan makna, perubahannya, sebab-sebab perubahan makna, dan sebagainya. Lalu yang keenam itu ada kamus spesialis atau takhosusi, yaitu kamus yang hanya menghimpun kata-kata yang ada dalam satu bidang atau disiplin ilmu tertentu. Ada kamus kedokteran, kamus pertanian, kamus musik, dan sebagainya. Contoh kamus spesialis adalah kamus At-Tazkirah yang ditulis oleh Dawud Al-Antaqi Al-Darir. Kamus ini memuat kata-kata yang khusus berhubungan dengan nama-nama tumbuhan dan serangga.
Lalu yang ketujuh ada kamus informatif atau dairah dan maklamah, yaitu kamus yang mencakup segala hal termasuk sejarah penggunaan bahasa, tokoh-tokohnya dan sebagainya. Kini kan kamus informatif lebih dikenal dengan ensiklopedia yang menjelaskan sebuah kata tidak hanya sekedar membahas makna dan derivasi dari sebuah kata, tapi juga mencakup segala informasi lain di luar makna leksikon. Lalu yang kedelapan itu kamus visual, yaitu kamus yang menjelaskan makna kata lebih menonjolkan gambar dari kata yang dimaksud daripada sebuah istilah yang definitif. Sebuah gambar memang terbilang efektif dalam menjelaskan definisi atau pengertian sebuah kata. Penggunaan lambang-lambang dalam sebuah kamus termasuk hasil inovasi baru di bidang leksikologi. Lalu yang terakhir yaitu kamus buku atau Mu'jam Alkitab, yaitu kamus yang khusus dibuat untuk memahami makna dari kosakata yang termuat dalam sebuah buku. Umumnya, buku yang memiliki Mu'jam Alkitab adalah buku-buku teks pelajaran, karena memang kamus jenius ini berfungsi sebagai buku pembantu atau kitab musaid bagi siswa, terutama guru, untuk memahami kosakata dalam buku atau bahan ajaran. Baik, yang keempat yakni peran kamus. Peran kata. Peran kata terbagi menjadi 5 bagian, yakni yang pertama menjelaskan arti kata-kata. Mungkin arti kata itu yang berlaku dan terpakai pada masa sekarang ini, atau arti kata sesuai dengan perkembangannya dari masa ke masa. Untuk itu biasanya kata-kata ditampilkan dalam beberapa frasa, ibarah atau kalimat, jumlah, atau dalam berbagai konteks. Dengan demikian, arti kata dan macam-macam penggunaannya dapat diketahui oleh pengguna kamus. Yang kedua, menerangkan cara melafalkan kata. Dalam kamus bahasa Arab, biasanya dijelaskan harokat setiap kata dengan menjelaskan mengikuti bentuk kata seperti ala wazan kana, atau dengan kata pelafalan kata ini sama dengan pelafalan kata anu, atau dengan membutuhkan harokat langsung pada kata tersebut, atau bahkan menjelaskan jenis harokat, misalnya dengan memfathahkan huruf pertama, dan seterusnya. Yang ketiga, menerangkan cara menuliskan kata, lebih-lebih bila huruf alfabet yang ditulis mewakili sepenuhnya suara yang dilafalkan, seperti kata Ar-Rahman, As-Samawat, Ulaik, Hadza, sama Ma'ah, atau yang lainnya. Yang keempat adalah menentukan fungsi morfologik dari kata, apakah kata itu ism, fi'il, atau harf. Dan yang terakhir adalah menentukan tempat tekanan pada suku kata. Jadi kesimpulannya, kamus merupakan kebudayaan tulis atau kebudayaan cetak. Karena tuntutan keperluan yang lebih, manusia berupaya keras menciptakan alat untuk memahami bahasa asing, agar mereka terjalin komunikasi yang lebih baik dengan yang berlainan bahasa. Pembelajaran bahasa Arab yang pertama di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang muslim dalam menunaikan ibadahnya, khususnya dalam ibadah sholat. Karena mempelajari Islam harus pula mempelajari bahasa Arab. Wal-Fajri dalam sejarah perkembangan pengajaran bahasa Arab mengatakan sebagai simbol ekspresi linguistik ajaran Islam. Kamus merupakan jantung studi bahasa, termasuk bahasa Arab, sebab hampir mustahil belajar bahasa asing tanpa menggunakan kamus. Kamus bahasa Arab berfungsi untuk memudahkan dalam memahami Al-Quran, membaca kitab kuning yang berbahasa Arab gundul, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berbahasa Arab. Terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman kelompok saya. Mungkin sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.